Gimana? Jadi Indonesia ini dianggap dijajah sama Amerika Serikat gara-gara tarif 19%. Terus terang ya, ini agak shock ya, ada YouTuber besar, dan YouTuber ini bisa dibilang media juga ya, yang inisialnya itu SW, atau ya kepanjangannya bisa kamu bilang Squidward lah ya. Nah, tiba-tiba sekali bilang kalau kita ini lagi dijajah sama Amerika Serikat. Ya ini seriusan banget ya, saya pribadi agak kaget ya sama omongan dari SW ini. Karena saya sendiri itu followernya dia, subscribernya dia. Dan saya sendiri bukan subscribernya dia karbitan ya, tapi udah subscribe dia itu lama banget, lebih dari 5 tahun. Mungkin 7-8 tahunan lah ya. Jadi kenapa sih YouTuber besar dan kelasnya ini sudah masuk media tiba-tiba ngomong bahwa Indonesia itu dijajah oleh Amerika Serikat gara-gara tarif 19%. Ya, simak video ini sampai selesai ya, karena narasi yang dibawa oleh junjungan saya ya. Ya, ingat ya, saya tuh follower sama subscribernya dia ya, udah bertahun-tahun yang lalu. Nah, ini narasi yang dibawa oleh junjungan saya ini sangat mengerikan sekali. Dan sekaligus di video ini ya, kita sedikit telanjangi ya, siapa sih si SW ini atau Squidward ini ya. But we will have full access into Indonesia. Ya ini ya, gara-gara omongan akses penuh yang diomongin oleh Presiden Donald Trump. Jadi seolah-olah Amerika Serikat ini punya akses penuh ke Indonesia tentang pertambangan kita, tentang sumber daya alam kita. Dan itu dianggap sama si SW ini sebagai penjajahan. Nah ini mungkin, ya mohon maaf ya, si SW ini mungkin kurang paham ya. Apa sih maksud dari omongannya si Trump? Nah ini tumben sekali. Biasanya SW itu kalau bahas bagus, tapi kali ini kayak orang baru bangun tidur terus tiba-tiba bikin konten. Jadinya si SW ini kayak orang nggak tahu konteksnya tuh apa sih dari tarif 19% ini. Jadi Donald Trump itu ngomong akses penuh ke Indonesia ini bukan berarti ya Amerika Serikat bisa ngambil tambang kita dengan gratis. Amerika Serikat ya kalau mau ngambil tambang kita kayak nikel, tembaga, ya itu tetap mereka harus bayar, Pak. Bayarnya itu juga pakai harga internasional karena yang namanya batu bara, coal itu udah ada standar harga internasionalnya. Nikel juga sudah ada harga standar internasionalnya. Misalkan nikel nih, harga internasionalnya ya di sekitaran 15.000 US dollar per ton. Ya udah, Amerika Serikat kalau mau beli nikel di Indonesia ya ini pakai harga standar ini. Sawit juga sama, sawit itu ada satuannya CPO. Terus batu bara ini ada coal. Jadi maksudnya full access yang diomongin Donald Trump ini sebenarnya apa sih? Jadi selama ini US itu nggak beli tambangnya Indonesia ini bukan karena kita itu nolak Amerika Serikat. Nggak kayak gitu ya Pak ya. Tapi Amerika Serikat sendiri nih yang nggak mau beli tambangnya milik kita. Nggak mau beli nikel kita. Nggak mau beli batu bara milik kita gitu loh. Karena memang di zamannya Joe Biden ya, Presiden Amerika sebelum Donald Trump ya, itu memang mereka punya standar green economic. Jadi semua barang-barang yang mereka ambil dari negara-negara penambang ini harus punya asas green economic. Nah ini kan yang Indonesia nggak punya, jadi ditolak karena itu. Nah yang jadi pertanyaannya kenapa sih Donald Trump ini pakai bahasa full access ke Indonesia? Ini sebenarnya bukan buat rakyat Indonesia, bukan. Full access, dia ngomong full access itu untuk mendinginkan warga Amerika Serikat yang selama ini tuh ngedemo dia, selama ini tuh marah-marah sama dia karena kebijakan-kebijakan dia yang agak absurd gitu loh, yang merugikan rakyat Amerika Serikat. Makanya dia ngomong full access, seolah-olah Amerika Serikat ini menang atas deal dari 19% ini, padahal ya sebenarnya Indonesia yang diuntungkan. Also, let's talk about the tariff. So there's going to be a 19% tariff on Indonesia. And so this is what Donald Trump actually said. They are paying 19% and we are not paying anything. That's not true. It's a 19% tariff on everything from Indonesia that's important to the United States, imported to the United States, which means that everything that is imported to the United States, the American consumer from the products from Indonesia pays an extra 19%. He says we pay nothing. Actually, it's the Indonesians that pay nothing. So American products that go to Indonesia, they're paying nothing on that. No extra. They're paying nothing extra in regards to a tariff. It's the Americans that are paying for it.
and it's exposing Donald Trump's lies. Nah, sekarang kalau kamu mau tahu apa sih keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia ya, kamu lihat video saya sebelumnya ya, karena di sana itu udah dibahas ya, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi memang agak lucu, kata-kata full akses ke Indonesia itu sebenarnya kata-kata untuk mendinginkan rakyat Amerika Serikat. Yang marah-marah, yang kepancing malah rakyat Indonesia. Ini gimana sih? Ya ini agak gimana ya, kok tiba-tiba SW ini ngatain orang kalau nggak setuju sama pendapatnya dia itu sebagai buzzer. Padahal kalau kita kulik lagi ya lebih dalam ya, siapa sih media SW ini? Ini saya ngerti ya, karena saya followernya, subscribernya itu udah ya 7-8 tahun ya. Jadi ya sedikit banyak paham ya siapa sih media SW ini. Jadi intinya SW ini dulu adalah pembela garis kerasnya Pak Mulyono ya. Ketika Pak Mulyono ini masih aktif menjabat sebagai presiden negara Wakanda lah ya. Nah, media SW ini merubah arah kontennya menjadi pembenci Mulyono itu sejak Mulyono ini keluar dari partainya. So di sini aja udah sangat jelas ya bahwa si SW ini corongnya siapa. SW ini buzzernya partai apa? Nah, jadi ya kalau bisa dibilang SW ini jadi maling teriak maling ini. Dia ngatain orang yang nggak setuju sama kata-kata dia itu sebagai buzzer pemerintah. Lalu sendiri ini buzzernya partai kok. Nah, gimana sih? Nah, kelakuan SW ini ada teorinya Pak. Namanya proyeksi. Jadi proyeksi ini adalah salah satu mekanisme pertahanan diri. Dalam teori psikoanalisisnya Sigmund Freud, yang intinya dia tuh seolah-olah memproyeksikan dirinya dan kemudian menyalahkan orang lain atau melempar kesalahan yang dia lakukan ke orang lain atas perilaku negatifnya. Makanya ada istilah maling teriak maling. Nah, dalam kasus ini ya si SW ini buzzer teriak buzzer dong ya. Gini loh, orang yang beda pendapat itu bukan berarti dia buzzer ya. Namanya akal bisa aja diberikan sama manusia masing-masing ya, bisa beda pendapat, agama aja ada 5, rupa-rupa warnanya ya nggak sih? Kalau semuanya dianggap buzzer, ya apa nggak bacok-bacokan tuh antar agama? Coba pikir. Wah ini ngeri nih bahwa ketika Indonesia membeli 50 pesawat Boeing 777 ini dianggap hasil negosiasi terburuk sepanjang sejarah. Keren banget nih narasinya ya. Makanya saya bilang junjungan saya ini ya mungkin dia habis bangun tidur ya terus bikin konten Pak. Jadi argumennya agak-agak ngawur ya. Nggak apa-apa, dimaklumin aja ya. Jadi nggak tahu ya kalau memang Indonesia ini ada rencana mau beli pesawat. Ya atas perjanjian oleh Donald Trump itu akhirnya Indonesia kan beli pesawat Boeing. Tapi memang pada dasarnya Garuda Indonesia ini sudah ada rencana untuk beli pesawat. Jumlahnya tuh 120 pesawat. Jadi 50 tuh masih sedikit Pak. Nah untuk video detail tentang Garuda Indonesia itu saya udah pernah buatin ya. Nanti saya cantumin lah di kolom komentar lah ya. Intinya Garuda Indonesia itu sekarang tuh di tahun 2024 kuartal 1 itu minus 1,4 triliun. Dan di kuartal 1 2025 itu mereka masih minus 1,2 triliun. Nah itulah kenapa kemarin Danantara itu nyuntik Garuda Indonesia buat dia bisa hidup. Plus nambah armada pesawatnya, ya ini dengan tujuan agar minus tadi menjadi plus. Ya dengan harapannya dengan adanya tambahan pesawat, itu penumpangnya makin banyak. Dengan harapannya penambahan pesawat, ini kan pesawat juga nggak harus dipakai sendiri. Garuda Indonesia bisa nyewa-nyewain ke maskapai lainnya ya. Dan itu ada cuan di sana. Nah sekarang pertanyaannya, apakah yang dilakukan Indonesia terhadap Garuda Indonesia ini sudah benar? Nah kalau ini saya bilang ya nggak benar juga. Karena saya pribadi itu melihat Garuda Indonesia ini pengeluarannya sangat-sangat boros sekali ya. Ini perusahaan sangat tidak efisien. Ya kamu bisa lihat ya gaji pegawainya berapa, bonus tahunannya berapa, gaji 13-nya berapa, gaji 14-nya berapa. Wah ngeri pokoknya. Jadi meskipun itu nanti pembelian pesawat itu membalik dari minus menjadi plus, ya menurut saya tetap nggak menarik Garuda Indonesia sebagai investor ya. Karena ya itu plusnya itu nanti nggak seberapa juga, toh dia juga masih boros banget ya. Kecuali Garuda Indonesia bisa lebih efisien, ya ini mungkin mulai menarik. Tapi selama dia masih boros,
Ya ini kamu bisa nganggep ibarat cewek nih. Ya, ibarat cewek, parfumnya Chanel, mainnya ke salon, nongkrongnya di kafe-kafe mahal, ya. Bajunya branded semua, tasnya branded, tapi ternyata penghasilannya itu UMR lebih dikit. Nah, menarik nggak kayak gitu? Ya, kalau buat saya sebagai investor nggak menarik sama sekali ya. Boros lu bos. Nah, Garuda Indonesia ini kebalik ya sama GoTo. Kalau GoTo itu sama-sama minusnya, tapi kalau GoTo itu efisiensinya bagus banget. Jadi, nah kalau ibarat cewek lagi nih, GoTo ini kayak ya cewek gajinya UMR lebih dikit, tapi dia irit, makannya irit, dandanannya irit, sederhana ya kan. Menurut kalian menarik mana nih antara Garuda Indonesia atau GoTo nih? Coba tulis di kolom komentar. Bentar. Si SW ini tinggal di mana sih? Ternyata kan dia tinggalnya di kota besar Jakarta ya. Nah, pertanyaannya apakah Jakarta ini bisa dikategorikan sebagai desa nih? Meskipun ya sekarang sudah dilepas ya status ibu kotanya ya, karena ibu kota kan jadinya IKN nih. Jadi Jakarta itu hanya daerah istimewa Jakarta aja. Tapi apakah dengan perubahan status itu Jakarta menjadi pedesaan? Kan ya enggak ya. Kalau kamu mau ngomong desa, kamu mau ngomong kampung, ya kayak saya gini tinggalnya di kampung. Ini saya syuting malam-malam ya. Kalau kamu pakai headphone mungkin masih dengar suara burung ya, burung malam-malam atau suara jangkrik itu kamu dengar. Nah, yang nggak akan kamu dengar di Jakarta ya. Terus kenapa sih sama si SW ini krisis identitas apa gimana sih dia? Nah ini bener banget ya, saya setuju banget untuk poin yang ini bahwa Donald Trump itu orangnya nggak bisa dipegang omongannya. Dan kelakuan Donald Trump ini udah pernah saya singgung ya di video sebelumnya ya. Cuman kalau soal tarif 19% ini sebenarnya nggak penting juga ya besarannya berapa. Mau itu 19%, 25%, 100%, 150% itu nggak penting Pak. Yang penting itu posisi kamu itu nomor berapa, termurah nomor berapa. Itu yang penting. Sekarang kalau misalkan Indonesia itu diberikan tarif 50%, itu pun tetap menguntungkan Indonesia. Kalau kompetitor kita itu dikasih tarifnya 100%, 125%, 150%, otomatis kita yang paling murah dong. Ya nggak sih? Konsumen Amerika Serikat mau nggak mau itu tetap beli kok barang dari negara-negara berkembang kayak kita, kayak Indonesia, Malaysia, India, Pakistan, ya tetap beli mereka. Dan yang namanya orang dagang ya di mana-mana cari yang paling murah dong. Mereka tetap harus dagang. Nggak mungkin dong tiba-tiba, oh semua jadi mahal, naik 50%, naik 100%. Ya Indonesia naik cuma 19% ya. Terus tiba-tiba, aku nggak mau belilah. Terus semua warga Amerika Serikat berbondong-bondong nggak beli produk Indonesia. Ya nggak mungkin lah ya. Tetap mereka akan beli. Mereka akan tetap cari harga yang paling murah. Dan sekarang posisi 19% itu Indonesia termasuk murah. Bahkan negara paling murah itu Singapura yang dapat 10%. Nomor 2-nya Indonesia sekarang 19%. Kemarin Filipina itu dapat 17%. Tapi ternyata setelah negosiasi mereka kena 20% tuh. Jadi Indonesia nomor 2 sekarang paling murah Pak. Nah sekarang peluangnya di mana sih kalau kita dapat 19%? Ya paling gampang ya kamu lihat ya Malaysia ya, negara tetangga kita, negara yang serumpun sama kita, itu mereka dapat berapa? Kena 25% itu Pak. Coba sekarang kamu misalkan pengusaha sawit nih ya. Sawit di seluruh dunia itu pasokannya dari mana? Ya dari Indonesia sama dari Malaysia. Itu paling gede Pak di seluruh dunia. Kalau misalkan kamu pedagang Amerika Serikat ya, kamu mau beli sawitnya Indonesia yang kena 19% atau kamu mau beli sawitnya Malaysia yang kena 25%? Murah mana? Harga sawit atau harga CPO yang udah saya jelasin di awal tadi ya, itu sudah ada harga standar internasionalnya. Jadi ketika harga tersebut ditambah 19% versi Indonesia sama ditambah harga Malaysia yaitu 25%, itu murah mana? Coba kamu pikirin deh. Nah, kalau kamu berpikir normal, kamu akan tahu siapa yang untung, siapa yang rugi. Jadi nggak masalah itu kamu 19%, 50%, 100% nggak masalah selama kamu dapat tarif termurah gitu loh. Yang jadi masalah kalau misalkan kita ngomong sawit tadi ya, misalkan Malaysia tiba-tiba dapat 15%.
ya kita rugi dong 19% gitu loh. Makanya kalau kamu lihat berita terbaru, Indonesia ini lagi nego Pak untuk CPO kita sawit, untuk nikel kita ya, untuk dapat harga lebih murah dari 19%. Jadi semua emiten itu boleh lah di 19% di Indonesia. Tapi khusus CPO dan khusus nikel itu Indonesia lagi negosiasi nih, bisa dapat harga di bawah 19%. Itu artinya ya kita bisa aung-aung tuh. Kita bisa hore-hore tuh karena harga nikel, harga sawit Indonesia itu paling murah jadinya kalau misalkan kesepakatan ini berhasil di bawah 19%. So, 19% aja udah untung, apalagi di bawah 19%. Ya nggak sih? Nah, sekarang kalau misalkan kamu mau investasi, nah ini sudah cerita nih, panjang kali lebar kali tinggi nih. Kalau kamu mau investasi, masuk ke saham, kamu harusnya udah tahu dong saham apa yang menarik untuk saat ini.